Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Luki Pradana dengan NIM 4212201101056 dari kelas Mekatronika 5B pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat saja, yaitu yang pertama ada PIP install Pandas, yaitu pada Google Colab ini perintah pip install Pandas digunakan untuk menginstal library Pandas ke dalam lingkungan notebook Colab. Pandas ini uh, memanipulasi analisis data seperti membaca file CSV, membuat data frame, dan melakukan operasi data secara efisien. Library ini biasanya sudah tersedia di Colab. Nah, secara Colab secara bawaan yaitu, tetapi perintah ini berguna jika ingin memastikan versi terbaru terinstall. Oke, namun yang kedua yaitu di mana program ini mengimport library dan modul penting untuk deep learning dan evaluasi model seperti PyTorch untuk membangun dan melatih model NumPy dan Pandas untuk memanipulasi data, serta Scikit Metric untuk menghitung metrik evaluasi precision, recall, akurasi, dan lain-lain. Modul Torch dan Unsur Data membantu mengelola dataset, sedangkan Torch Vision Models menyediakan model pre-trained Torch dan Torch Optim. Oke. Digunakan membuat lapisan neural network dan mengatur optimisasi visualisasi data dilakukan Matplotlib. Plot program ini dirancang untuk membangun, melatih, dan mengevaluasi dan memvisualisasikan model machine learning atau deep learning. Oke. Untuk yang ketiga yaitu pada program ini membaca file CSV blends MNIST subset CSV sebagai data latih dan blends MNIST test subset CSV sebagai data uji masing-masing dengan membatasi jumlah baris yang hingga 1000 baris menggunakan Pandas. Data tersebut disimpan dalam variabel train data dan test data untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Oke, ini untuk program ini memproses latih dan uji database, gambar, data, fitur, extrain, dan X-test diambil dari kolom kedua hingga terakhir diubah bentuknya menjadi metrik 28x28 dimensi saluran. Label target, Y-train, dan Y-test diambil dari kolom pertama dan dikonversi ke tipe integer. Gambar kemudian diperbesar menjadi ukuran 24x224 pixel menggunakan interpolasi bilinear untuk digunakan dalam model deep learning seperti CNN berbasis PyTorch. Oke, program selanjutnya. Program ini mengonversi data gambar latih dan uji ke format RGB dan menggandakan saluran jadi 3, menormalkan menggunakan rata-rata standar divisi standar e-magnet. Data label dikonversi menjadi sensor tipe integer. Selanjutnya data dan uji digabungkan dengan label masing-masing menjadi dataset PyTorch menggunakan T-sensor dataset menggunakan data loader untuk mengatur batch dan shuffle data selama pelatihan dengan ukuran batch 64. Program ini mempersiapkan data digunakan dalam model deep learning berbasis PyTorch. Oke, selanjutnya yaitu program ini menginisialisasi 2 variabel kosong, Alpred untuk menyimpan semua prediksi model, Alltrue untuk menyimpan semua ini selama proses leave one out cross validation. Baik, untuk program selanjutnya, program ini menerapkan proses leave one out cross validation
pada dataset untuk mendemonstrasikan validasi model hingga 10 literasi. Pada setiap literasi, satu sampel dan digunakan sebagai data uji, sementara sisanya menjadi data latih. Model AlexNext dengan bobot pralatih imagnet diinisialisasi ulang pada literasi dengan lapisan akhir diubah untuk klasifikasi 46 kelas. Model dilatih selama 3 epoch menggunakan fungsi uh, cross entropy loss, dan optimizer Adam. Setelah pelatihan, model dievaluasi pada data uji saat ini dan prediksi disimpan dalam Albright. Sementara label asli disimpan pada all true. Metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, F1 score, dan metrik kebingungan dihitung untuk menilai kinerja model secara keseluruhan. Dan hasilnya dicetak di setiap literasi. Oke. Ini hasil yang sudah dijalankan tadi. Baik, ini adalah program terakhir, yaitu program ini memvisualisasikan metrik kebingungan hasil LOOCV dalam bentuk heatmap menggunakan library Seqborn. Setelah menginstal Seqborn, program membuat plot berukuran 10x8 menampilkan metrik kebingungan dengan anotasi angka untuk setiap sel. Sumbu X mewakili label prediksi dan sumbu Y mewakili label asli dengan skema warna biru untuk mempermudah interpretasi. Judul label sumbu ditambahkan untuk memperjelas visualisasi. Hasilnya ini. Baik. Baik, di sini saya akan menampilkan hasil program yang sudah saya kerjakan. Seperti ini. Baik, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.